Hai sedulur seputar dunia alur. Pada episode terbaru kali ini, saya akan menceritakan spoiler film dari negara Taiwan. Film ini bikin kita flashback ke masa-masa sekolah dahulu loh sedulur. Dirilis pada tanggal 14 Agustus 2015, bergenre romance dan komedi. Film ini merupakan film debut sutradara Frankie Chen yang biasanya menyutradarai drama-drama serial televisi. Dibintangi oleh Vivian Sung sebagai Lin Chensing, Taren Wang sebagai Su Tai-yu, serta Dino Lee sebagai Ouyang Fei-fan. Film ini berjudul Earth Times atau dalam bahasa Mandarinnya Water Shao Ni Shitai, yang menceritakan tentang Lin Chensing menemukan sebuah kaset berisi lagu-lagu Andy Lau. Dan ingatannya pun kembali pada pertemuan pertamanya dengan anak paling nakal di sekolah, yaitu Tai-yu, 20 tahun yang lalu. Film ini juga mendapatkan 4 penghargaan di tahun yang berbeda, yaitu pada tahun 2015 kategori sutradara baru terbaik dan lagu film original terbaik di acara penghargaan Kuda Emas ke-52. Lalu pada tahun 2016 mendapatkan penghargaan di acara film Hong Kong ke-35 dalam kategori film terbaik dari Tiongkok Daratan dan Taiwan, serta di acara Melodi Emas ke-27 dapat penghargaan kategori lagu terbaik tahun 2016. Lagunya emang populer banget sih di Taiwan. Anyway, sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa untuk subscribe channel seputar dunia alur ya sedulur. Like, share, dan komen juga ya sedulur. Serta saya tegaskan, ini hanyalah spoiler film. Lebih baik lagi kalau sedulur lihat langsung filmnya, karena menonton film secara utuh akan mendapatkan pengalaman yang berbeda tentunya. Oke sedulur, hopefully enjoy the video. Mengawali dengan sebuah cerita saat Lin Chensing masuk ke kantor. Tiba-tiba mendapatkan perayaan ucapan selamat dari CEO karena hasil kerja kerasnya. Malam yang semakin larut saat Lin Chensing dan anggota timnya ingin pulang kerja, tiba-tiba bos datang memberikan kerjaan tambahan, mengharuskan Lin Chensing dan anggota timnya lembur. Saat pulang kerja, Lin Chensing membuka laci lalu mengambil sebuah kotak yang berisi barang-barang kenangan sewaktu SMA dahulu, sambil mendengarkan radio yang kebetulan memutarkan salah satu lagunya Andy Lau, penyanyi kesukaannya. Di adegan ini, kita diperlihatkan saat Lin Chensing masih menjadi siswa SMA, seperti pada umumnya. Saat mau berangkat sekolah menggunakan sepeda, di pojokan gang banyak siswa laki-laki seperti sedang memperhatikan Lin Chensing, membuatnya salah tingkah hingga terjatuh. Yang ternyata siswa itu bukan menunggunya, melainkan menunggu tetangga sebelah yang bernama Tao Minmin, siswa cantik dan sangat populer di sekolah. Lin Chensing mempunyai 2 sahabat di sekolah yang bernama Xiao Zi dan He Mei. Saat di kantin, tiba-tiba siswa paling ganteng dan populer di sekolah yang bernama Ouyang Fei-fan datang. Seluruh mata siswa perempuan tertuju padanya. Lalu, Ouyang menghampiri Lin Chensing untuk mengambil minuman. Seluruh siswa perempuan memang sangat menyukai Ouyang, tanpa terkecuali Xiao Zi dan He Mei. Di kelas, Lin Chensing tiba-tiba mendapatkan surat aneh yang berisi sumpah serapah yang tidak baik dan diberi waktu 3 hari untuk membagikan 5 surat pada yang lain. Surat pertama untuk kakaknya yang bernama Lin Chen-yi karena kesal selalu dibeda-bedakan. Kedua, Lin Chensing memberikannya pada Tao Minmin. Yang ketiga, untuk guru matematika yang galak. Saat Lin Chensing ingin membuang sampah, tanpa sengaja melihat Ouyang dikelilingi sekelompok siswa nakal yang dipimpin oleh Su Tai-yu, peringkat terakhir di sekolah, yang terkenal kejam dan sering kali berkelahi. Akhirnya Lin Chensing mengirim surat itu untuk Su Tai-yu. Di tengah jalan pulang, Tai-yu sedang mencari sesuatu di dalam tasnya. Tai-yu kaget menemukan sepucuk surat. Kedua sahabatnya pun langsung menggodanya.
Dan saat itu juga Tae membaca suratnya, hingga tak sadar ada mobil datang menabrak Su Tae. Beberapa hari kemudian, saat seluruh siswa sedang upacara di lapangan, sahabatnya Tae melakukan penggeledahan di kelas 304. Dan kebetulan salah satu sahabatnya menemukan bukti bahwa yang mengirim surat pada Tae adalah Lin Chensing. Pada saat Lin Chensing pulang sekolah, tiba-tiba dihadang oleh sahabat Tae dan membawa Chensing ke sebuah tempat untuk menemui Tae. Su Tae langsung menginterogasi Chensing, lalu mengajak Chensing untuk berteman. Demi melindungi Ouyang, Chensing rela diperbudak oleh Tae, mengerjakan tugas-tugas sekolah, membelikan makanan, menuruti apapun perintahnya. Hingga di suatu hari, Su Tae mengajak Chensing untuk bolos sekolah, yang belum pernah dilakukan oleh Chensing. Di ruang capsek, Chensing, Tae, dan dua sahabatnya Tae sedang diinterogasi karena kemarin bolos sekolah. Karena Chensing tak menjawab apa yang terjadi kemarin, maka Chensing dihukum oleh kepala sekolah membersihkan kolam renang. Saat Chensing sedang membersihkan kolam, tanpa sengaja Chensing melihat dan mendengar percakapan Ouyang dan Tao Minmin bahwa Ouyang akan menjadi ayah dan bersedia untuk bertanggung jawab. Chensing masuk ke dalam kolam renang agar tidak ketahuan. Selain itu, Chensing pun patah hati dan memutuskan ingin bunuh diri. Beruntung Tae melihat Chensing dan langsung menolongnya sambil menangis. Di rooftop sekolah, Chensing membaca surat yang Tae tulis untuk Tao Minmin. Dari situlah keluar ide dari Chensing untuk membentuk tim patah hati. Lalu, Tae mengusulkan Ouyang dan Tao Minmin agar putus secepatnya. Secara diam-diam, Tae dan Chensing mengikuti Ouyang hingga sampailah di suatu ruangan yang ternyata Ouyang dan Tao Minmin merawat seekor anak anjing. Pulang sekolah, di tengah jalan Tao Minmin tiba-tiba dihadang banyak motor yang mengelilinginya. Dari arah lain ada satu motor datang, yaitu Su Tae, berusaha mengajak Tao Minmin untuk menjadi pacarnya. Namun, Tae ditolak mentah-mentah oleh Tao Minmin. Kemudian, Chensing menyuruh Tae untuk menyerah. Tao Minmin takkan tertarik padanya. Tiba-tiba, Tae mendapatkan ide untuk menculik anak anjing itu, membuat Tao Minmin dan Ouyang tak ada alasan lagi untuk bertemu setiap hari. Eksekusi menculik anak anjing pun dilakukan dan berhasil. Kemudian, mereka memberi nama anak anjing itu Huazai. Jam pelajaran dimulai. Guru Wang meminta murid untuk mengakui siapa yang memberikan surat berantai itu. Usai jam pelajaran, Lin Chensing pergi ke kantor untuk mengakui perbuatannya. Dan kebetulan Su Tae pun berada di kantor sedang dimarahi oleh guru Chen. Tiba-tiba Tae menghampiri guru Wang dan mengatakan bahwa Tae lah yang menulisnya. Lin Chensing bebas dari omelan guru Wang lalu pergi. Tanpa sengaja, Lin Chensing mendengar ocehan guru Wang bahwa Tae dulu pernah masuk kelas khusus sains, bahkan mengikuti kompetisi Olimpiade Sains. Setelah itu, Lin Chensing mencari tahu apa yang membuat Tae berubah drastis dengan melihat buku tahunan sekolah dan bertanya pada Ouyang. Lalu, Ouyang menceritakan bahwa dahulu mereka bersahabat. Ouyang, Tae, dan Ayuan. Mereka bertiga pergi main ke pantai. Saat di pantai, Ayuan menantang berenang siapa yang paling jauh itulah pemenangnya. Tae menerima tantangan Ayuan. Di tengah perlombaan, Ayuan tiba-tiba tenggelam dan menghilang. Tae berusaha mencarinya
peringkat 1 sampai 10. Namun, Pak Chuan tak mau mengakui bahwa Su Taoyu mendapatkan peringkat ke-10, malah justru mempermalukannya. Tiba-tiba, Lin Chensing berjalan sambil melipat roknya maju ke depan dengan lantang, meminta Pak Chuan untuk menghukumnya karena telah melanggar peraturan sekolah. Lalu, satu persatu, siswa mulai jujur mengatakan bahwa mereka melanggar peraturan. Bahkan hampir seluruh siswa meminta Pak Chuan untuk menghukum mereka. Dan kepala sekolah tak bisa apa-apa lagi. Festival tahunan ulang tahun sekolah pun akhirnya dilaksanakan. Keesokan harinya, Su Tae, Lin Chensing, Tao Minmin, Ouyang, dan 4 sahabat yang lain pergi liburan berkemah di suatu tempat. Mereka menghabiskan waktu menari dan bermain games. Hingga malam tiba, Lin Chensing dan Su Tae duduk berdua di tepian danau. Sambil mengobrol, tiba-tiba Chensing melihat meteor jatuh dan mereka membuat sebuah permohonan. Lalu dari kejauhan, Ouyang melihat mereka. Liburan telah selesai. Saat Tae mau pulang, tiba-tiba ada sekelompok musuhnya menghadang Tae. Lalu keesokan harinya, saat seluruh siswa melaksanakan ujian sekolah, Tae tidak masuk sekolah selama 1 minggu. Chensing berusaha menghubunginya hingga beberapa hari kemudian, Lin Chensing melihat Su Tae berada di kantor kepala sekolah. Lin Chensing kecewa ketika melihat wajah Tae yang memar karena telah berkelahi, lalu pergi meninggalkan Tae. Saat Chensing pulang sekolah, di depan rumah sudah ada poster Andy Lau, penyanyi kesukaannya. Sahabatnya Tae datang mengucapkan selamat ulang tahun pada Lin Chensing dan memberikan kaset hadiah dari Tae. Di sekolah, Chensing mengajak Tae pergi ke rooftop. Tiba-tiba, Tao Minmin datang. Lalu, Tae mengatakan bahwa Tao Minmin menyukai Tae. Lin Chensing patah hati. Tak bisa lagi menutupinya di depan Tae. Lalu pergi meninggalkan Tae dan Tao Minmin sambil menangis. Besok paginya, tanpa sengaja, Chensing mendengar omongan Ciai bahwa Tae telah menolak Tao Minmin karena ingin pergi ke luar negeri. Chensing langsung lari mencari Tae ke sana kemari. Namun, sudah terlambat. Tae telah pergi. Hingga di suatu hari, Ouyang berjalan bersama Lin Chensing dan menceritakan bahwa Ouyang telah berjanji pada Tae akan menjaga Chensing. Buku catatan matematika yang diberikannya adalah dari Tae. Ouyang tak menyangka Tae pergi begitu lama karena harus menjalani operasi. Bagian kepalanya terkena kanker yang menyebabkan Tae harus dirawat dan dioperasi. Keluarga Tae sudah menghubungi pihak sekolah agar Tae pindah ke Amerika. Mendengar semua penjelasan dari Ouyang, Lin Chensing hanya bisa diam dan menangis sedih. Tae rela dipukuli oleh musuh-musuhnya dan tetap belajar meski sedang sakit. Karena janjinya pada Chensing. Malam harinya, Chensing mendengarkan kaset rekaman dari Tae di taman. Rekaman itu berisi tentang perasaannya pada Lin Chensing, bahwa sebenarnya Su Tae menyukai Lin Chensing. Sambil menatap langit dan bintang, Lin Chensing yang kini telah dewasa mendengarkan kembali rekaman tersebut. Tanpa terasa air matanya terjatuh. Buku yang ingin diberikannya pada Tae waktu itu, sebenarnya Lin Chensing pun menyukai Tae. Di pagi hari, Chensing mengundurkan diri dari pekerjaannya. Kemudian, Chensing berencana ingin membeli tiket Andy Lau, tapi tak dapat karena sold out. Chensing hanya bisa berfoto dengan poster yang terpampang di depan gedung konser. Saat Chensing sedang menunggu minuman yang telah dipesannya, tanpa sengaja gantungan kunci yang jatuh mempertemukannya dengan Andy Lau. Karena Chensing tak dapat tiket konser, Andy Lau menyarankan untuk menelpon nomor yang telah ditulisnya. Pada malam hari, semua orang mulai masuk gedung karena konser akan segera dimulai.
Chensing menelpon nomor staf yang diberikan oleh Andy Lau. Tak disangka, seperti sebuah mimpi, staf itu adalah Su Tae. Tak kuasa menahan tangis haru, Tae menepati janjinya meminta Andy Lau bernyanyi untuk Lim Chensing. Film pun selesai. Sekian cerita spoiler dari film Our Times. Menurut sedulur gimana nih? Filmnya seru kan? Bikin kita beneran flashback ke zaman-zaman sekolah. Sedulur pernah gak sih terjebak dalam sebuah perasaan yang tak bisa diungkapkan? Tanpa disadari seiring berjalannya waktu, ternyata sedulur mempunyai perasaan sama sahabat sendiri. Ayo, yang pernah ngalamin hal ini, please tulis di kolom komentar ya sedulur. Pesan yang ditinggalkan pada film Our Times adalah yang pertama, kelembutan hati seseorang tak menjamin dari raut mukanya. Seperti Su Tae, meski penampilannya sangar, terkesan galak dan brutal, namun memiliki hati yang lembut dan tulus. Kedua, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, dan dari kesalahan itu seseorang belajar memperbaiki diri. Masa depan tidak bisa ditentukan dengan nilai yang bagus. Yang ketiga, Su Tae selalu berusaha memegang omongannya alias menepati janjinya. Janji adalah hutang ya sedulur, dan hutang itu memang harus dibayar. Teguran nih buat sedulur yang suka sesumbar janji sama orang. Ayo ngaku loh. Sekian cerita spoiler dari film Our Times atau Water Sound Su Tae. Terima kasih banyak atas partisipasinya ya sedulur. Jangan lupa untuk subscribe channel Seputar Dunia Alur, like, share, dan komen ya. Sedulur bisa request film apapun yang mau dibikin spoiler, atau sedulur mau kritik dan kasih saran juga, boleh banget loh sedulur. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.